Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Febrianto, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Kuantan Singingi. Dalam video ini, saya akan memposisikan diri saya sebagai seorang mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas dari Pak Eldi Pama Kasamba Mula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya presentasikan pada kali ini merupakan skripsi dari seorang mahasiswa dari Universitas Medan Area Medan atas nama Ahmad Haris Nasution dengan program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Adapun judul dari skripsi yang akan saya presentasikan yaitu respon pemberian zat pengatur tumbuhan kimia dan alami terhadap pertumbuhan stek pucuk jambu air madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama hari ini tanggal 18 Juli 2021 hari Minggu untuk melaksanakan sidang skripsi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah berkesempatan hadir pada sidang skripsi saya pada hari ini. Kenalkan, nama saya Rio Febrianto, nomor pokok mahasiswa 2001 01041, program studi agroteknologi. Adapun judul skripsi saya pada hari ini yaitu respon pemberian zat pengatur tumbuh kimia dan alami terhadap pertumbuhan stek pucuk jambu air madu. Adapun latar belakang dari pembuatan skripsi saya yaitu jambu air madu merupakan tanaman buah hasil introduksi yang sudah dilepas sebagai varietas jambu deli hijau pada tahun 2012, namun belum banyak dibudidayakan untuk tujuan komersil. Keunggulan jambu air madu yaitu daya hasil atau produktivitas tinggi, berbuah sepanjang tahun, rasa buah matang manis, madu. Daging buah renyah, tumbuh baik pada ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut. Jumlah 200-360 buah per pohon per tahun dan berat per buah 150-200 gram. UPT BPSB 4 Sumut 2015. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jambu deli hijau memiliki kandungan air sebesar 81,59%. Kadar gula 12,4 brik. Vitamin C 290,463 mg per 100 gram. Untuk mendapatkan jambu air madu yang berkualitas baik, harus dilakukan pemangkasan paling tidak setahun sekali, yaitu memangkas cabang sekunder, tersier, serta pengurangan jumlah daun, agar sinar matahari dapat masuk ke dalam kanopi pohon jambu dan menyinari buah jambu air yang sedang berkembang. Untuk pohon jambu air yang berumur sekitar 10 tahun, dapat dihasilkan berangkasan basah seberat kurang lebih 90 kg per pohon. Namun, hingga saat ini daun limbah pangkasan cabang hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak, sedangkan cabang pangkasan hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Padahal, dari berangkasan tersebut dapat dihasilkan stek cabang yang terdiri dari cabang sekunder dan tersier dengan panjang stek 25 cm sebanyak kurang lebih 450 stek per pohon. Keberhasilan stek jambu air akan maksimal jika diberikan beberapa perlakuan yang meliputi penggunaan sungkup dan pemberian ZPT atau zat pengatur tumbuh pada fase pembibitan dengan metode stek. Penggunaan ZPT secara langsung dapat meningkatkan
kualitas bibit serta mengurangi jumlah bibit yang tumbuh abnormal. Salisbury dan Ross 1995, Leovici et al. 2014. Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik bukan nutrisi pada konsentrasi yang rendah dan mendorong menghambat mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Davy 1995. Berdasarkan sumbernya, ZPT dapat diperoleh baik secara alami maupun sintetis. Penggunaan Ro-O-10F menjadi salah satu zat pengatur tumbuh sintetis yang paling sering digunakan. Selain harganya yang relatif lebih murah dibandingkan hormon 1AA dan IBA, keberadaannya juga relatif mudah ditemukan di pasaran. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian kali ini yaitu bertujuan untuk membandingkan efektivitas pemberian zat pengatur tumbuh sintetis Ro-O10F dan zat pengatur tumbuh alami ekstrak bawang merah terhadap pertumbuhan stek pucuk tanaman jambu air madu. Syzygium equacium Brown F. Alston. Hipotesis permasalahan: terdapat respon pertumbuhan stek pucuk tanaman jambu air madu yang berbeda antara zat pengatur tumbuh sintetis menggunakan Ro-O10F dan pemberian zat pengatur tumbuh alami ekstrak bawang merah. Kegunaan penelitian yang pertama, sebagai salah satu bahan acuan dalam penulisan skripsi, guna memenuhi persyaratan untuk dapat meraih gelar sarjana di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Sebagai bahan informasi bagi para petani mengenai batas optimal penggunaan zat pengatur tumbuh, baik kimia maupun alami, yang disarankan dalam upaya perbanyakan tanaman jambu air madu melalui stek. Tinjauan pustaka. Klasifikasi. Jambu air madu termasuk Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium aqueum, Brown F. Alston, Cahyono 2011. Menurut Sarwono 1990, jambu air Syzygium aqueum Brown F. Alston adalah tumbuhan dalam suku jambu-jambuan atau Myrtaceae yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Pohon dan buah jambu air tidak banyak berbeda dengan jambu air lainnya. Beberapa kultivarnya bahkan sukar dibedakan, sehingga kedua-duanya kerap dinamai dengan nama umum jambu air atau jambu saja. Menurut Sarwono 1990, jambu air memiliki banyak jenis dan varietas yang banyak ditanam, yaitu Syzygium aqueum, jambu air kecil, dan Syzygium samaragens, jambu air besar. Varietas jambu air besar yakni jambu Semarang, Madura, lilin atau super manis, apel dan cinsalo, merah dan hijau atau putih. Dan jenis-jenis jambu air lainnya adalah camplong atau bangkalan, kancing, mawar atau jambu keraton, sukaluyu, baron, kaget, rujak, nem, lonceng atau super lebat, dan mana lagi atau tanpa biji. Sedangkan varietas yang paling komersil adalah cincalo dan Semarang, yang masing-masing terdiri dari dua macam, merah dan putih. Sementara di Sumatera Utara, jambu air yang banyak dibudidayakan adalah jambu air varietas Deli Hijau yang berasal dari Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. UPT BPSB 6 Sumut 2015.
Selanjutnya, syarat tumbuh. Jambu air madu Syzygium equeum Burn F. Alson sangat baik ditanam di daerah yang berketinggian 3-500 meter di atas permukaan laut. Cahyono 2010. Pada suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan sekitar 500 sampai 3000 mm per tahun. Kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 70%. Cahaya matahari berpengaruh terhadap kualitas buah yang akan dihasilkan. Intensitas cahaya matahari yang ideal dalam pertumbuhan jambu air madu adalah 40 sampai 80%. Selanjutnya, perbanyakan jambu air madu secara vegetatif atau stek pucuk. Tanaman jambu air madu Syzygium equeum Burn F. Alston dapat diperbanyak secara generatif atau biji dan vegetatif atau okulasi, cangkok, dan stek. Perbanyakan tanaman dengan biji sering mengecewakan karena umur berbuah lama atau panjang dan terjadi penyimpangan sifat-sifat pohon induknya. Oleh karena itu, perbanyakan tanaman jambu air dengan biji hanya dianjurkan untuk memproduksi batang bawah sebagai bahan penyambungan. Rukmana 1997. Selanjutnya yaitu pembentukan akar stek dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pembentukan akar merupakan masalah pokok dalam pembibitan dengan cara stek, karena munculnya akar merupakan indikasi berhasil tidaknya penyetekan. Semakin cepat dan banyak akar yang terbentuk, maka semakin besar kemungkinan diperoleh hasil yang baik dan lebih tahan terhadap keadaan lingkungan yang kurang mendukung. Kusriningrum dan Harjadi 1983. Menurut Kusriningrum dan Harjadi 1983, pembentukan akar stek dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor tanaman, meliputi macam bahan stek, umur bahan stek, adanya tunas dan daun pada stek, kandungan bahan makanan pada stek, kandungan zat tumbuh dan pembentuk kalus. Yang kedua, faktor lingkungan, meliputi media pertumbuhan, kelembaban, suhu, dan cahaya. Yang ketiga yaitu faktor pelaksana, meliputi perakuan sebelum pengambilan bahan stek, waktu pengambilan stek, pemotongan stek, dan pelakuan, penggunaan zat tumbuh, serta keberhasilan dan pemeliharaan. Selanjutnya kita akan membahas masalah zat pengatur tumbuh yang digunakan dalam penelitian pada kali ini. Yang pertama yaitu zat pengatur tumbuh sintetis atau Rooten F. Salah satu zat pengatur tumbuh yang umum digunakan adalah Rooten F. Rooten F berbentuk serbuk, berwarna putih, mengandung I-naphthalene acetamide atau NAD 0,067%, 2-metil 1 naphthalene acetic acid atau MNAA 0,333%, 3-metil naphthalene acetamin 0,0135, indolen 3-butyric acid 0,051%, serta tetrametil tiuran disulfid. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penggunaan Rooten F mampu menginisiasi akar pada tanaman berkayu
pada konsentrasi 100 sampai 200 ppm dengan perendaman minimal 1 jam dan maksimal 20 jam pada tanaman yang sulit terinisiasi akarnya. Mudiana dan kawan-kawan 2001, Utami dan kawan-kawan 2001. Selanjutnya yaitu zat pengatur tumbuh alami, ekstrak bawang putih. Zat pengatur tumbuhan yang sering digunakan untuk perakaran adalah auksin, namun relatif mahal dan sulit diperoleh. Sebagai pengganti auksin sintetis dapat digunakan bawang merah. Abidin 1985. Bahan dan metode. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kebun percobaan yang berlokasi di Jalan Guru Suman, Dusun 1, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, dengan ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2016. Bahan dan alat. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari stek batang jambu air madu, Rooten F bawang merah, Aquades. Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah gunting stek, polybag, media stek, cangkul, rumah sungkup. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap non-faktorial dengan satu faktor perlakuan, yaitu pemberian zat pengatur tumbuh notasi A yang terdiri dari 7 taraf perlakuan, yakni A0 kontrol, A1 Roten F dengan konsentrasi 50 ppm 0,05 gram per liter per 1 liter Aquades. A2 Roten F dengan konsentrasi 100 ppm 0,10 gram per 1 liter Aquades. A3 Roten F dengan konsentrasi 150 ppm 0,20 gram per 1 liter Aquades. A4 ekstrak bawang merah dengan konsentrasi 0,5% 5 mili per 1 liter Aquades. A5 ekstrak bawang merah dengan konsentrasi 1,0% 10 ml per 1 liter Aquades. A6 ekstrak bawang merah dengan konsentrasi 1,5% 15 ml per 1 liter Aquades. Satuan penelitian, jumlah ulangan 3 ulangan. Jumlah bahan stek per perlakuan 6 tanaman. Jumlah tanaman sampel 3 tanaman. Kedalaman tanaman kurang lebih 5 cm. Jumlah bahan stek per polybag 1 tanaman. Jumlah bahan stek seluruhnya 126 tanaman. Metode analisa. Metode analisa yang digunakan dalam rancangan acak lengkap non-faktorial ini sebagai berikut. YIJ sama dengan rata-rata ditambah J ditambah IJ. Pelaksanaan penelitian. Pembuatan sungkup. Pembuatan sungkup dilakukan dengan cara menancapkan batang bambu yang berbentuk U berbalik dengan jarak kurang lebih 2 meter saling berhadapan, lurus seperti terowongan. Kemudian mengikatkan bambu panjang pada setiap bambu tersebut dengan tali plastik, lalu memperkuat tancapan setiap batang bambu dengan pasak yang ditancapkan dan diikatkan pada setiap pangkal batang bambu yang tercantap di tanah. Memasangkan plastik penutup yang mampu menutupi seluruh sungkup agar sungkup tetap terjaga dari sinar matahari dan hujan yang berlebih. Maka dibuat atap dari bahan nipa di atas sungkup.
Selanjutnya yaitu pembuatan media tanam dan pengisian polybag. Media tanam yang digunakan untuk stek jambu air adalah campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Tanah yang digunakan adalah tanah topsoil yang diperoleh dari lahan percobaan yang berlokasi di Jalan Sederhana, Dusun 9, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Pasar Tua, yang telah dibersihkan dari sampah-sampah, akar-akar tanaman, dan lain-lain. Penyiapan larutan zat pengatur tumbuh. Penyiapan larutan zat pengatur tumbuh Roton F. Roton F diaplikasikan dengan cara menambahkan sedikit alkohol untuk melarutkan, kemudian ditambah air sehingga menjadi larutan. Kemudian bagian stek direndam pada larutan setinggi 5 cm selama kurang lebih 2 jam. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh perlakuan diperlukan 1,5 gram Roton F dan 9 liter Aquades. Penyiapan larutan zat pengatur tumbuh ekstrak bawang merah. Tahapan kerja pembuatan ZPT alami ekstrak bawang merah yaitu bawang merah dibersihkan dan dikulit dari kulit yang kering, lalu dibilas dengan air. Bawang di blender hingga halus. Hasil blender disaring dengan kain, kemudian diperas. Ekstrak bawang ditampung dengan baskom. Ekstrak tersebut yang akan digunakan sebagai zat pengatur tumbuh atau ZPT alami. Pengambilan bahan stek. Bahan stek yang digunakan adalah pucuk ranting, pucuk cabang atau pucuk batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan tidak saat daun baru muncul. Bahan stek berasal dari sumber tani. Sumber tani. Penangkaran bibit tanaman, hortikultura, dan perkebunan. Jalan Sudirman, Dusun 1, Desa Jati, Kecamatan Binjai. Penanaman bahan stek. Setelah aplikasi ZPT, selanjutnya stek disemaikan pada media yang telah disiapkan dengan kedalaman 1 mata, kurang lebih 5 cm terbenam. Setiap polybag diisi semaian sebanyak 1 stek. Polybag diatur di atas bedengan dengan ketinggian bedengan kurang lebih 30 cm dari permukaan tanah. Selanjutnya itu pemeliharaan bahan stek. Penyiraman. Untuk menjaga kelembaban media dan bahan stek, maka penyiraman dilakukan 1 minggu sekali atau saat pengamatan. Suhu dalam sungkup. Suhu rata-rata dalam sungkup atau naungan yang akan digunakan dalam penyetekan ini adalah sebagai berikut. Pada pagi hari 27,8 derajat Celcius, siang 32,2 derajat Celcius, dan malam 29,2 derajat Celcius. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan fungisida yaitu Matador 25 EC. Selanjutnya yaitu parameter pengamatan. Persentase tumbuhan stek. Persentase tumbuhan dihitung dengan membandingkan bahan tanaman yang hidup pada setiap tanaman sampel dengan jumlah total bahan tanaman dikalikan 100%. Tinggi tanaman. Tinggi tanaman dihitung pada setiap tanaman sampel dengan cara mengukur dari pangkal tumbuhnya tunas sampai titik tumbuh tertinggi. Jumlah daun. Jumlah daun dihitung pada setiap tanaman sampel dengan cara menghitung daun yang sudah membuka sempurna. Perhitungan jumlah daun dilakukan mulai umur 4 minggu setelah tanam, dengan interval 1 minggu sekali dalam 8 minggu pengamatan. Panjang akar primer. Panjang akar diukur pada setiap tanaman sampel
dengan cara mengukur panjang akar terpanjang mulai dari pangkal stek sampai ujung akar dengan menggunakan penggaris. Pengukuran dilakukan pada akhir pengamatan. Jumlah akar primer. Jumlah akar primer dihitung pada setiap tanaman sampel dengan cara menghitung jumlah akar terdekat yang keluar pada pangkal stek secara manual. Pengukuran dilakukan pada akhir pengamatan. Sekianlah video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan gelar maupun kalimat, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.